Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ya, pada kesempatan ini kita coba untuk mencari saham yang kiranya berpotensi naik tanggal 7 Oktober besok ya. Saya sudah screening ya, ada beberapa saham dan salah satunya adalah CDIA. Oke, saham PAPP ini hari ini ditutup menguat ya, 15%. Wow, amazing gitu ya. Dan ya saya nggak kaget sih. Kenapa? Karena kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil, ini kan daily ya, di CDIA ini daily dan kita turun ke time frame 15 menit. Nah, di time frame 15 menit ya, kita bisa melihat ya. Nah, ini di time frame 15 menit kita bisa melihat bahwa di sini ada gap up ya. Ini ada gap up ya, ini saya kasih unjuk bentar. Nah, ini ada gap up ya. Ini gap up nih. Dan kenapa dia bisa gap up? Karena di sini sebelumnya dia ada pattern ya. Dia ada pattern yaitu, nah ini ya, symmetrical triangle, atau mungkin teman-teman bisa melihatnya sebagai bullish flag boleh gitu ya, karena dia sini ada kenaikannya kan gitu boleh. Dan biasanya ya, chart yang atau candle yang breakout dari pattern ini ya tentunya dia akan terbang sesuai dengan kondisi sebelumnya ya, kondisi sebelum chart ini atau pattern ini terbentuk gitu. Nah, kondisinya adalah kalau kita majukan dikit ke time frame 1 jam, nah di sini ada low ya. Kita anggap kita bentuk low-nya dulu ya, atau kita cari lower low, lower high, kita coba cari dulu. Dan ini kan titik paling bawah ya, titik paling low-nya, titik paling rendahnya. Nah, kita coba cari dulu. Nih low, ini high, low, high, low. Ini nggak tertembus ya. Ini nggak tertembus apa wick-nya nggak tertembus oleh ini, jadi ini bisa langsung ke atas. Nah, disinilah teman-teman ya bisa menggambar atau bisa menentukan arah target selanjutnya dari CDIA ya. Seperti yang saya bilang, kenapa saya nggak heran dengan CDIA, karena dia di sini sudah breakout dari patternnya gitu. Dia sudah breakout dari patternnya, dan kalau kita lihat breakoutnya ini benar-benar bukan hanya pattern gitu ya. High di sini dia tembus gitu. Ya, dia nembus high di sini juga. Jadi breakoutnya ini valid ya. Berikutnya ini valid ditambah volumenya juga gede. Lalu target selanjutnya kemana ya? Target selanjutnya ya, sebelum kita bahas target selanjutnya, kita coba lihat dulu deh Broksumnya ya. Kita lihat dari sisi bandarmologinya hari ini ya, kita bisa melihat ya, hari ini kita bisa melihat AK ini akumulasi ya, ini paling gede 135 miliar 719 ribu lot, hampir 1 juta lot ya, di harga 1887, which is ini harganya harga tinggi ya dia ya. Dia harga tinggi, dan ya teman-teman kalau masih bisa apa, kalau mau masuk ini masih cukup bisa ya nampaknya, karena dia harga tinggi ya si AK-nya gitu. Dan si MG itu cuma 174 ribu lot ya, dengan value-nya 37 miliar. Ya mungkin MG besok guyuran lah ya gitu. Tapi ini ada AK nih yang kita nggak tahu nih, AK besok juga jualan atau langsung apa, besok nahan atau langsung jualan. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini sudah jelas teman-teman ya. Kita bisa melihat target yang jelas, yang clear. Dia targetnya kemungkinan besar sampai di 2100 ya, 2100 ke atas lah, hampir 2200. Ya, jika ya dia berhasil breakout ini nih, area resist yang belum pernah tertembus ya, ya karena dia juga baru IPO kan beberapa waktu yang lalu. Nah ini ya, jadi di area ini, di area 2100 ini, jika dia tembus, dia kemungkinan akan sampai di 2000 ya, 2170-an. Nah ini target yang menurut saya realistis ya, melihat akumulasi hari ini si AK gede banget gitu ya, dan euforianya juga cukup gede. Lalu ditambah pattern yang breakout, resist yang breakout, ya saya cukup yakin gitu ya.
ini bisa mencapai targetnya. Ya, kita doakan bersama gitu ya. Dan ya sebagus-bagusnya rencana kita, jangan lupa kita harus disiplin juga dengan stop loss yang kita buat. Ya, ya jangan lupa lah kalau itu. Itu yang disebut sebagai risk management ya, atau manajemen resiko lah ya. Jadi teman-teman bagi yang sudah beli di bawah gitu harga bawah atau beli udah dari IPO, ya udah hold aja kalau dari IPO mah. Tapi kalau beli dari bawah sini gitu ya dari 1.200-an, saran saya tetap apa dijaga risk manajemennya, manajemen resikonya gitu ya. Nah, itu untuk saham yang potensinya naik gitu ya untuk tanggal 7 Oktober besok gitu. Jadi ada CDIA yang pertama. Lalu yang kedua ada cuan. Oke, yang kedua ada cuan. Nah, cuan ini juga menarik ya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena cuan, kalau kita lihat grafiknya, memang dia belum tembus resist ya. Dia belum tembus resistnya. Nah, ini ada resist paling dekatnya, padahal dikit lagi ya hari ini ya. Tapi dia belum berhasil tembus hari ini, gitu ya. Dan kalau kita lihat ini ada apa sih ya berdasarkan chartnya tuh cara melihatnya seperti apa? Kalau kita tarik garis dari sini sampai ke bawah sini teman-teman ya, ini teman-teman akan bisa melihat suatu pola yang disebut sebagai symmetrical triangle gitu ya. Sama seperti CDIA tadi, kalau CDIA mungkin time frame yang lebih kecil. Nah, kalau di cuan ini time frame yang lebih besar gitu ya. Time frame yang lebih besar kita bisa melihat ya bahwa dia punya pola yang sudah di break pada hari ini. Ya walaupun volumenya kalah nih jauh ya, spike-nya kalah sama yang sebelumnya ini nih di tanggal 26 Agustus 2025. Ini masih kalah sama ini, tapi dia berhasil break. Ya, moga-moga besok bisa break resist nih yang terdekat sini dengan volume yang tinggi. Kalau dengan volume yang tinggi, berarti breakout-nya valid. Tapi kalau dia nggak berhasil break breakout dengan volume yang cukup tinggi gitu ya saya rasa itu false break kemungkinan dia akan sampai ke bawah lagi atau dia akan kembali ke bawah gitu ya entah dia mencoba nanti kembali kita nggak tahu juga atau mungkin langsung bisa diajak turun ya tetap waspada tetap jaga risk manajemennya coba kita lihat dari sisi broksumnya ya broker summary-nya di hari ini ya KBK lagi aktif-aktifnya ya, MG juga aktif dan yang jualan kebanyakan retail ya hari ini di Cuan, Excel, SC, SQ, YP, NI ya kebanyakan retail lah ya. Dan ya, targetnya bagaimana jika berhasil breakout ya? Kita seperti tadi ya, kita cek dulu low dan high-nya. Ini low, ini high, ini low, ini high. Nah, high di sini kan nggak ketembus ya sama yang week ini kan. Jadi ini tidak valid ya. Oke. Jadi kita langsung ke atas nih. Kita langsung ke atas. Oke. Jadi, ya kita bisa tarik garis nih dari sini nih. Dari sini ke sini. Lalu, ya garis ini bisa kita hubungkan di sini. Ya memang, ya secara target ini cukup tinggi. Dengan syarat dia harus berhasil breakout ini nih, resist dulu. Kalau dia belum breakout resist, ini nggak bisa kayaknya untuk mencapai target di 2340. Tapi potensi untuk naik di tanggal 7 Oktober besok ini cukup besar ya cukup besar meskipun ada peluang untuk false break ya tapi masih ada kemungkinan untuk naik ya untuk scalping scalping mantep lah ya gitu ya jadi untuk cuan ini cukup oke untuk scalping besok tanggal 7 Oktober dan CDIA juga oke jadi ya saya doakan mudah-mudahan teman-teman dapat beneran cuan ya dari dua saham ini karena ini yang berpotensi banget untuk melanjutkan tren kenaikannya besok tanggal 7 Oktober. Oke, gitu aja video kali ini. Thanks for watching. See you next video.